Halo bikers, jumpa lagi di Java Motorland. Kali ini kita akan membahas tentang pemakaian harian oli enduro Matic G dengan SAE 20W40. Pada video-video sebelumnya saya sudah pernah mereview untuk kondisi kebersihan mesin selama saya pakai oli enduro. Itu saya pernah pakai oli enduro untuk yang 10W30, dan begitu keluar yang versi 20W40, di sini saya ganti ke versi SAE 20W40 karena pertimbangan untuk kilometer motor Mio saya sudah mencapai 83.000 km, dan saat saya ganti mungkin saya sarankan jika kilometernya sudah mencapai 50.000 lebih, gunakan oli satu step lebih kental dari anjuran pabrik. Biasanya untuk oli Yamaha antara 10-40, kalau untuk Matic Honda itu di 10-30 rata-rata kalau untuk sekarang. Tapi saya dengan kondisi cuaca panas di Indonesia, saya gunakan yang 20W40. Untuk pemilihan SAE sendiri sudah pernah saya tulis di blog, jadi silahkan mampir di blog www.javamotorland.com. Itu pernah kita bahas kenapa kita pilih oli yang lebih kental, terutamanya yang mengacu pada SAE seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang oli setelah saya gunakan kurang lebih hampir 2000 km, tepatnya sekitar 1950-an km. Di sini saya sudah tap olinya, dan banyak keluhan dari teman-teman mulai di forum itu oli mesin cepat menyusut. Sebenarnya berdasarkan pengalaman terutama di Yamaha Mio Sporty ya, dan dulu pernah di Shogun 110 juga, oli menyusut itu sebenarnya wajar jika memang penyusutannya itu tidak lebih dari 10% selama masa pemakaian antara 2000 km sampai 2500 km. Tapi jika memang penyusutan itu terjadi katakan di bawah 2000 km, misal 1000 km atau 1500, kemungkinan kita juga harus cari tahu di area mesin, karena oli mesin susut itu bisa saja dipengaruhi oleh panas, itu salah satunya. Tapi kita bisa pastikan dulu kondisi mesin kita. Misal biasanya kalau kondisi mesin kita tidak sehat, misal ada kebocoran pada seal mesin, misal di Matic di crankcase, di daerah mungkin di daerah gasket, atau di daerah seal crankshaft kanan kiri, atau bahkan biasanya yang sering terjadi adalah di sekitar tutup klep, biasanya karena seal yang sudah mengeras sehingga dia tidak bisa menutup secara rapat. Itu juga pernah saya bahas di video saya sebelumnya, dan cara mengatasinya seperti apa silahkan dicari di playlist. Dan di bagian dalam mesin seperti seal klep dan kausan silinder blok, ring piston dan piston. Di Mio saya yang satunya, saya pernah overhaul untuk ganti silinder dan piston, dikarenakan pistonnya sudah bisa dikatakan untuk silinder bloknya ya, sudah mengalami kausan parah, dan situ saya nggak oversize sengaja, saya ganti baru saja karena pertimbangannya harganya nggak terlalu nggak terlalu beda jauh ya jika kita lakukan dengan kolter. Nah, saat sebelum saya
ganti untuk piston, ring piston dan bloknya. Itu setiap seminggu sekali saya harus top up sekitar 100 ml untuk oli. Itu oli apapun. Dulu saya gunakan oli Yamaha, Yamalub. Terus saya gunakan juga pernah Fastron diesel, dan saya juga pernah gunakan oli Enduro saat itu, dan setiap minggu saya tambahkan 100 ml. Nah, kebocoran terparah saat itu ada di antara celah antara piston dan silinder. Di situ salah satunya silinder sudah aus dalam, terus untuk ring oli juga sudah macet, nggak bisa seal sempurna, utamanya untuk ring oli. Kemudian di seal klep juga saat itu. Nah, akhirnya setelah saya ganti untuk silinder blok dan piston beserta ringnya di Mio saya yang satunya ya, yang Mio Sporty juga, kebetulan saya ada dua, dan saya ganti untuk seal klep. Selama 2000 km itu saya tidak pernah top up oli, dan kondisinya saat ditap volume oli rata-rata tidak berkurang banyak. Salah satunya contoh ini adalah volume oli yang saya tap, yang saya drain ya di motor ini. Jika kita lihat seperti ini, sini ada garis, dan biasanya oli baru itu di sekitar garis ini. Setelah saya tap di sini, kita luruskan seperti ini. Ini posisi ada di garis atas ini. Ini tepat lurusnya, bisa kita lihat di sini. Saya fokuskan, nah di sini. Artinya oli ini hanya berkurang antara garis atas ini, biasanya oli baru sekitar segini, sini. Kalau estimasi jika di sini ada skala 4 ya, sedangkan di sini volumenya 0,8 liter, berarti kurang lebih di sini mewakili sekitar 100, mungkin sekitar 190 literan ya, 190 mili per garis ini, sehingga ada lebih di sini mencapai 0,8. Jadi kalau kita kira-kira antara garis ini dan ini, kalau ini dengan ini sekitar 190, berarti di tengahnya sekitar 80 milian. Nah, sedangkan kalau garis ini ke sini kurang lebih adalah setengahnya dari garis yang ini, berarti ya setengah dari 80 mili, sekitar 40 atau 50 mili dari sini ke sini. Jadi pada Mio saya yang sudah mencapai kilometernya 83.000 km, kalau menurut saya ini masih wajar. Berarti kalau katakan 50 ml, berarti ini tidak sampai 10 persennya. Kalau 10 persennya kan sekitar 80 ml ya. Nah, sedangkan kalau saya pakai patokan untuk oli, jika susut lebih dari 10% volume oli, itu menurut saya tidak wajar. Tapi kalau masih di bawah 10% itu masih wajar. Tapi pastikan lagi, kalau memang oli susut lebih dari 10%, jika kondisi mesin sehat, tidak ada kebocoran, itu yang perlu dipertanyakan adalah kondisi mesinnya. Mungkin ada kondisi-kondisi yang seperti tadi saya sebutkan. Tapi jika memang mesinnya sehat,
Yang perlu dipertanyakan adalah kualitas oli. Dan selama ini saya banyak pakai ya oli untuk produk Pertamina dari dulu, dari mulai Pertamina Super, Prima XP zaman masih kemasan kaleng ya, terus Enduro Matic, Enduro biasa, Meditran SX, Fastron diesel. Itu kondisi mesin normal tidak pernah lebih dari 10% untuk penyusutan olinya. Artinya oli yang ekonomis seperti Enduro Matic seperti ini saya beli sekitar 33.000 di SPBU. Itu sudah cukup untuk pemakaian harian. Yang penting mesin terlindungi, tapi harga juga tetap masuk akal, ekonomis artinya. Dibanding kita beli oli yang sangat mahal mencapai 100.000, sedangkan penggantian oli kita extend sampai 2.000 lebih, mendingan kita menggunakan oli yang harganya terjangkau tapi kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan seperti ini. Dengan harga 33.000 atau sekitar mungkin di bengkel bisa 35.000 atau 38.000 ya, tergantung karena ada biaya jasa. Itu sangat ekonomis sekali, dan ganti di 2000 km sampai 2500 km. Tuh, kadang ada yang bertanya kapan ganti oli. Oli sebagus apapun, kalau saya untuk motor banyakan saya ganti antara 2000 km sampai 2500, itu paling maksimal seperti itu. Kalau kita ganti rutin periodik setiap 2000 km dengan oli yang ekonomis pun, kondisi dari bagian dalam crankcase dan silinder biasanya kondisinya tetap bersih. Jadi kalau kita juga pakai oli mahal tapi kita extend juga, ya kondisinya tetap kurang bagus juga, karena kita nggak tahu kadang kondisi mesin, tiap mesin beda-beda, karena bisa terjadi fuel dilution juga itu bisa mempengaruhi kualitas oli mesin itu sendiri. Tentang fuel dilution sudah pernah saya bahas di blog, silahkan kunjungi blog saya di javamotorland.com. Oke, jadi untuk oli Enduro Matic G20W40 ini dengan pemakaian 2000 km ya, sekitar 1900 sekian ya kilometer ya, hampir 2000, dengan penyusutan sekitar dikatakan sekitar berapa ya, 7%, 6-7%, ini masih tergolong wajar dengan kondisi motor yang belum pernah dilakukan overhaul dan kilometer sudah mencapai 83.000 km. Ini saya perlihatkan 83.462 km. Oke, cukup sekian mungkin pembahasan tentang penyusutan oli. Sebaiknya kita jadi biker yang memang bijak dalam memilih oli, sesuaikan dengan kualitas dan kantong para biker. Salam dari Java Motorland.